Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Lastri. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 1090 di daerah Jawa Barat. Pada saat itu untuk mendapatkan pekerjaan di daerah Lastri tinggal memang bisa dibilang sangat sulit. Jadi Lastri ini bekerja sebagai buruh cuci, sedangkan suaminya bekerja sebagai pemulung barang rongsokan. Suami Lastri di sini kita sebut saja namanya Gito. Jadi Gito ini juga sering ya mengeluh sama Lastri dikarenakan memang sangat sulit untuk mendapatkan uang. Jadi kehidupan rumah tangganya bisa dibilang sangat pas-pasan dalam keuangannya. Pendapatan dari Lastri dan suaminya Gito ini memang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Karena kebutuhan anaknya ya, anak mereka ini ada 2 orang, Rino dan Rati. Sedangkan Rino dan Rati juga bersekolah setiap harinya. Jadi jangankan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, mereka makan sehari-hari aja bisa dibilang sulit. Lastri juga sering sekali ya mengorbankan dirinya sendiri agar kebutuhan sehari-hari cukup. Yang penting anak mereka bisa makan, bisa sekolah. Jadi Lastri ini seringkali untuk menahan rasa laparnya agar anak-anak mereka dulu gitu ya yang makan atau uangnya bisa untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Sedangkan Gito ini berbanding terbalik dengan Lastri. Gito ini tidak pernah memperdulikan dengan hal itu. Jadi kalau misal nggak ada makanan, perut Gito lapar, Gito ini bisa marah gitu. Kenapa bisa nggak ada makanan? Jadi memang berbanding terbalik sekali dengan istrinya Lastri. Apabila di rumah nggak ada makanan dan Gito ini lapar, jadi seringkali Lastri ini dipukuli oleh suaminya. Jadi harus ada makanan di rumah. Sedangkan mereka ini memang kehidupan sehari-harinya sangat sulit untuk mendapatkan uang. Sedangkan gaji Lastri setiap bulannya ia simpan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya bersekolah dan kebutuhan sehari-hari. Dan terkadang itu juga sangat tidak mencukupi. Lastri dan Gito ini menikah sudah cukup lama dan memang dari sejak lama Lastri ini sudah memiliki keinginan niatan untuk berpisah dengan suaminya karena udah nggak tahan ya diperlakukan seperti itu. Sedangkan Lastri juga bekerja keras untuk mendapatkan uang dan Gito ini nggak pernah mau peduli dengan hal tersebut. Karena kedua anaknya ini seringkali meminta agar mengurungkan niatnya itu, akhirnya Lastri bertahan sampai pada saat itu. Singkat cerita, pada saat Lastri ini hendak pergi ke warung untuk membeli sesuatu, tiba-tiba Lastri bertemu dengan kawan lamanya. Di sini kita sebut saja namanya Tina. Nah, Tina pada saat itu sudah menjadi orang yang sangat sukses. Merasa bertahun-tahun gak ketemu, jadi mereka berdua ini saling bertukar cerita. Dan Lastri pun menceritakan kehidupannya kepada Tina. Mendengar cerita dari Lastri, Tina pun turut sedih. Dan Tina pada saat itu kembali teringat ya dengan kehidupan lamanya. Jadi Tina pernah berada di posisi Lastri dan pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Lastri. Dan Tina pun berusaha untuk menenangkan Lastri dan menyuruh untuk Lastri ini sedikit bersabar. Dan pada saat itu juga Tina ini langsung membawa Lastri ke tempat yang sepi. Jadi hanya mereka berdua saja di tempat itu. Dan pada saat itu Tina ini menyarankan Lastri untuk ke rumah Ki Dasir. Jadi teman-teman, Ki Dasir ini sangat terkenal ya. Jadi dukun yang bisa dipercaya
untuk membuat seseorang ini menjadi kaya raya. Jadi teman-teman, Kidasir ini dikenal sebagai dukun yang bisa membuat seseorang menjadi kaya raya. Pada saat itu Tina juga menjelaskan kepada Lastri, pada saat ke rumah Kidasir, Tina adalah seorang yang sangat miskin. Dan setelah bertemu dengan Kidasir, kehidupan Tina langsung berubah menjadi seorang yang kaya raya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah semuanya dijelaskan oleh Tina, tiba-tiba saja Lastri ini berubah menjadi marah. Karena Tina menganggap temannya ini mengajak dia untuk ke jalan yang sesat. Lastri langsung meninggalkan temannya itu dengan amarah yang sangat besar. Setelah sampai di rumah, ternyata Gito ini sudah sampai terlebih dahulu. Melihat istrinya pulang dengan wajah yang sangat kesal, jadi Gito ini langsung bertanya sama Lastri, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kok dia bisa sampai kelihatan sangat marah? Nah, pada awalnya Lastri ini tidak mau ya menceritakan apapun kepada suaminya Gito. Karena desakan dari Gito yang membuat Lastri ini semakin lama semakin resah gitu ya. Akhirnya Lastri menceritakan semuanya kepada Gito. Pada awal bertemu dengan temannya Tina, sampai temannya Tina ini ingin mengajak Lastri untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang mudah dan singkat. Setelah mendengarkan cerita dari istrinya Lastri, Gito ini wajahnya tidak berekspresi apapun. Namun Lastri bisa melihat dari matanya bahwa keinginan tersebut sangat besar. Nah, jadi setelah melihat pandangan mata dari Gito, Lastri ini langsung ya seperti meyakini bahwa Gito ini sebenarnya ingin melakukan tersebut. Lastri bilang sama Gito, jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh. Nah, singkat cerita, pada malam harinya ternyata dugaan dari Lastri ini benar. Gito ingin mendapatkan kekayaan tersebut. Jadi Gito ini ternyata ingin melakukan pesugihan. Gito diam-diam pergi ke rumah Kidasir tanpa sepengetahuan istrinya Lastri. Pada saat sampai ke rumah Kidasir, Gito ini langsung mengetuk pintu rumah Kidasir. Dan pintu tersebut dibuka oleh sosok laki-laki tua. Jadi pada saat pintu terbuka, Kidasir ini langsung mengetahui apa yang diinginkan oleh Gito. Kidasir langsung bertanya kepada Gito, apakah kamu datang ke sini ingin mendapatkan kekayaan? Tiba-tiba Gito mendengar pertanyaan tersebut langsung kaget. Karena Gito ini belum mengucapkan sepatah kata pun. Dari situ Gito ini merasa yakin bahwa Kidasir ini bisa memberikan kekayaan kepada beliau. Karena Gito belum mengucapkan satu patah kata pun, Kidasir sudah mengetahui maksud dan tujuan Gito datang ke rumah beliau. Setelah percakapan di depan pintu, akhirnya Kidasir menyuruh Gito untuk masuk dan duduk di rumahnya. Nah, jadi setelah Gito ini duduk, Gito menceritakan betapa susah hidupnya dengan keluarganya. Jadi jangankan untuk membeli sesuatu yang ia inginkan, untuk makan sehari-hari saja, Gito dan istrinya harus bekerja keras. Mendengar semua ucapan dari Gito, Kidasir ini hanya tersenyum tipis. Lalu Kidasir berkata, untuk mendapatkan semua kekayaan yang kamu inginkan, apakah kamu siap untuk menumbalkan darah dagingmu sendiri? Mendengar persyaratan yang diajukan oleh Kidasir, pada awal mulanya ya Gito ini merasa kaget dan sedikit ragu. Tetapi Gito terdiam beberapa saat dan memikirkan betapa sulitnya kehidupan Lastri dan Gito ya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Gito ini langsung menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Kidasir. Setelah menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh Kidasir, pada saat itu Kidasir ini menyerahkan sebuah kotak persegi
yang mana kotak tersebut harus disimpan atau diletakkan di kamar yang kosong. Setelah kotak itu diterima oleh Gito, akhirnya Gito pulang ke rumah. Nah, jadi kotak tersebut diletakkan oleh Gito di kamar bekas kedua orang tuanya, yang mana memang sudah tidak terpakai lagi. Setelah meletakkan kotak persegi tersebut di kamar yang kosong, dikarenakan memang lelah ya, Gito ini tertidur. Nah, di dalam tidurnya, Gito ini bermimpi bertemu dengan sosok yang perawakannya tinggi besar, dengan badan yang hitam legam dan taring yang menjulang ke atas. Sosok tersebut berkata kepada Gito menginginkan tumbal anak pertama dari Gito, yaitu Rino. Di dalam mimpinya, Gito ini bersikeras tidak ingin menyerahkan anak pertamanya tersebut. Jadi di dalam mimpinya Gito ini nggak mau ya. Jadi dia tetap nggak pengen anaknya itu ditumbalkan dan diambil oleh makhluk tersebut. Tetapi makhluk menyeramkan tersebut mengancam Gito. Apabila anak pertamanya tidak diberikan kepada dia, satu keluarga akan dihabisi nyawanya oleh makhluk tersebut. Makhluk tersebut tertawa dengan sangat menyeramkan. Nah, pada saat itu Gito ini kembali teringat ya dengan perjanjian yang telah ia lakukan dengan Ki Dasir. Karena memang gak ada pilihan lain. Dan Gito ini ternyata sudah memasuki masalah baru. Akhirnya Gito menumbalkan anak pertamanya, Rino. Sesampainya di rumah, kabar duka pun datang dari warga sekitar, yaitu tragedi kecelakaan yang menimpa anaknya Lastri. Mendengar kabar tersebut, Lastri pun sangat tidak mempercayainya. Seketika tangisan Lastri pun pecah dan Lastri pun juga sampai beberapa kali pingsan. Begitupun dengan Gito, tangis Gito seketika pecah. Jadi Gito ini setelah melakukan hal tersebut, Gito sangat-sangat menyesal. Gito telah membunuh darah dagingnya sendiri demi ritual pesugihan yang telah ia lakukan. Pada saat itu Gito ini sangat gak sanggup melihat jasad anaknya yang telah terbujur kaku. Akhirnya Gito memutuskan untuk masuk ke kamar kedua orang tuanya. Pada saat masuk ke dalam kamar kedua orang tuanya, yang mana kamar tersebut adalah tempat penyimpanan kotak yang diberikan oleh Ki Dasir kepada Gito. Jadi pada saat Gito ini sedang meratapi kesedihannya dan menyesali perbuatannya, seketika fokusnya Gito ini terpecah dikarenakan kotak yang diberikan oleh Ki Dasir ini tiba-tiba bergerak sendiri. Seperti ingin mengeluarkan sesuatu. Karena Gito ini penasaran, akhirnya secara perlahan Gito mendekati kotak yang bergerak sendiri tersebut. Dan Gito memberanikan diri untuk membuka kotak tersebut. Jadi pada saat Gito membuka tutup dari kotak tersebut, Gito dikagetkan dengan melihat betapa banyaknya tumpukan uang tunai dan emas yang jumlahnya sangat banyak di dalam kotak tersebut. Padahal kotak yang diberikan oleh Ki Dasir ya pada saat itu ukurannya juga tidak terlalu besar. Namun yang Gito lihat uangnya itu melebihi dari ukuran kotak tersebut. Jadi itulah ya yang dinamakan gaib. Setelah melihat hal tersebut, tangisan Gito berubah menjadi senyuman. Jadi pada saat itu Gito ini sangat merasa senang. Akhirnya Gito keluar dari kamar tersebut dan menghampiri istrinya Lastri. Gito berkata kepada Lastri bahwa Gito dan Lastri akan menjadi orang yang kaya raya. Karena pada saat itu memang Lastri ini dirundung kesedihan yang sangat mendalam dikarenakan anak pertamanya meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Jadi perkataan Gito ini sama sekali tidak digubris oleh Lastri. Dikarenakan Lastri ini tidak menggubris perkataan dari Gito, akhirnya Gito ini mengambil sejumlah uang dan sejumlah emas ya
dari dalam kotak tersebut, lalu mengepalkan uang dan emas tersebut ke tangan istrinya Lastri. Melihat tumpukan uang ya dan emas di genggaman tangannya, Lastri ini langsung melihat ke arah Gito. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Karena Gito ini takut kalau istrinya marah, akhirnya Gito ini membohongilah Lastri. Jadi Gito bilang sama Lastri pada saat itu ia membantu salah satu temannya dan diberikan imbalan uang sebanyak itu. Mendengar perkataan dari Gito, Lastri ini langsung ya mempercayai ucapan dari suaminya. Karena yang Lastri tahu, walaupun Gito ini sering memukuli dirinya, tetapi Gito tidak pernah berbohong kepada Lastri. Singkat cerita, semakin hari kekayaan Gito dan Lastri ini semakin bertambah. Nah, jadi karena Lastri ini ternyata haus juga ya akan kekayaan. Dan Lastri pada saat itu sudah melupakan tentang meninggal anak pertamanya. Bahkan Lastri pun juga tidak memperdulikan lagi lingkungan sekitarnya. Yang ia pedulikan hanyalah kekuasaan dan kekayaan. Dan Gito juga sangat yakin bahwa makhluk tersebut bisa menjadikan Gito orang yang sangat kaya di desanya tersebut. Dalam jangka waktu 2 bulan, Lastri dan Gito ini sudah bisa membeli tempat tinggalnya sendiri. Dan Gito pun sudah memiliki usaha yaitu perdagangan barang rongsokan. Walaupun usaha yang dimiliki oleh Gito ini bisa dibilang sangat sepi ya pada saat itu, tetapi Gito ini tidak mempermasalahkan sedikit pun hal tersebut. Karena usaha yang dibuka oleh Gito ini hanyalah sebagai pengalihan isu saja agar warga sekitarnya ini tidak curiga apa yang sebenarnya ia lakukan. Agar para warga sekitar tidak curiga bahwa yang sesungguhnya dilakukan oleh Gito adalah melakukan perjanjian dengan makhluk bengis. Setelah sekian lama makhluk tersebut tidak pernah datang di dalam mimpinya Gito, pada malam hari itu pada saat Gito tertidur, makhluk yang sangat mengerikan tersebut kembali datang ke dalam mimpi Gito. Jadi pada saat makhluk tersebut datang, di dalam hatinya Gito ini sudah mengetahui apabila makhluk tersebut datang, sudah barang pasti akan meminta darah dagingnya kembali untuk dijadikan tumbal pesugihan yang telah ia lakukan. Sebelum makhluk tersebut datang di dalam mimpinya Gito, itu adalah hal yang sangat Gito takutkan. Gito juga sudah berjanji kepada dirinya sendiri apabila makhluk tersebut kembali datang ke dalam mimpinya dan ingin meminta tumbal dari darah dagingnya atau anak Gito yang nomor 2. Gito sudah berjanji bahwa ingin menyerahkan dirinya untuk menggantikan anaknya. Sebelum Gito mengungkapkan apa yang ia inginkan, makhluk tersebut sudah berkata kepada Gito bahwa kali ini ia datang tidak meminta tumbal dari darah dagingnya Gito, melainkan orang lain. Mendengar hal tersebut, Gito langsung bernafas lega. Akhirnya anaknya tidak diminta ya untuk dijadikan tumbal berikutnya. Nah, setelah mimpi itu berlalu, keesokan harinya, tepat di depan rumah Gito ya di pinggir jalan raya tersebut ada kecelakaan maut yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia di tempat. Saat itu Gito memberikan tumbal tersebut. Melihat hal tersebut berhasil, jadi Gito ini memutuskan untuk mencari tumbal di pinggir jalan. Gito membawa sesajen ya sebagai bentuk persembahan untuk makhluk tersebut. Dan tempat itu adalah sebagai tempat untuk mencari tumbal berikutnya. Dan benar saja, setelah beberapa hari sesajen tersebut diletakkan, ada kecelakaan maut kembali. Dan ada 2 orang sekaligus yang meninggal dunia di tempat. Setelah mendapatkan tumbal tersebut, Gito mendapatkan kekayaan lagi dan lagi. Gito semakin kaya dan semakin berjaya.
Dan kekayaan yang Gito dapatkan membuat Gito selalu memberikan persembahan kepada makhluk tersebut. Jalan raya yang diberikan sesajen oleh Gito ini selalu sukses untuk mendapatkan tumbal-tumbal berikutnya. Sehingga membuat kekayaan Gito ini semakin berlimpah ruah. Dan sampai pada suatu hari Gito mengalami kecelakaan. Pada saat Gito ini hendak keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Gito ini terpleset dan membuatnya jatuh. Dan seketika setengah dari tubuhnya Gito ini tidak bisa digerakkan. Dan Gito ternyata mengalami stroke. Keadaan tersebut membuat Gito ini sama sekali tidak bisa pergi keluar rumah untuk memberikan persembahan atau tumbal kepada makhluk tersebut. Jangankan keluar rumah, untuk duduk saja Gito ini nggak bisa. Dan kekayaan Gito ternyata semakin hari semakin lenyap dikarenakan untuk biaya pengobatan Gito yang memang lumayan mahal dan penyakitnya Gito ini tidak kunjung sembuh. Hingga akhirnya tumbal berikutnya yang diminta oleh makhluk tersebut adalah Gito sendiri. Darah Gito setiap harinya dihisap oleh makhluk tersebut, menambah penderitaan dari sakit yang diderita oleh Gito. Dan sampai akhirnya Gito ini sudah tidak sanggup dan Gito meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Jadi jenazahnya Gito ini sangat menyedihkan teman-teman, dikarenakan tubuhnya ini sangat-sangat kurus. Hanya tinggal tulang saja, tidak ada daging yang tersisa sedikit pun. Sebagai pengganti persembahan dikarenakan Gito ini sudah tidak bisa lagi memberikan tumbal kepada makhluk tersebut. Jadi jiwanya Gito ini ditahan oleh makhluk itu dan dijadikan budak oleh makhluk yang sangat menyeramkan tersebut. Nah, sebelum meninggal dunia Gito pun juga menceritakan dari awal sampai akhir kebohongan yang ditutupi oleh Gito pada saat tumbal anak pertamanya meninggal itu, diceritakan semuanya secara lengkap, secara detail kepada istrinya Lastri. Nah, jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Setelah suaminya dari Mbak Lastri ini meninggal dunia, jadi kehidupannya ini kembali ke nol. Lastri ini gak mau membawa semua kekayaan yang ia dapatkan dari hasil pesugihan. Karena memang gak tahu dari awal suaminya ini udah bohong sama beliau sampai akhirnya suaminya meninggal dunia. Karena yang Lastri tahu, kekayaan yang ia dapatkan dari hasil usaha yang dimiliki oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal, Lastri memutuskan untuk pulang kampung ke rumah orang tuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Lastri yang sudah membagikan kisah ini kepada saya. Semoga Mbak Lastri bersama anaknya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti video-video terbaru saya akan saya update di Instagram pribadi saya. Buat teman-teman yang mungkin banyak banget yang DM ke saya, kenapa kok nggak pernah lagi upload video terbaru? Karena kan memang kondisi kesehatan saya teman-teman. Jadi kemarin itu saya sakit dan saya juga 1 bulan yang lalu 3 minggu yang lalu habis operasi. Dan masa pemulihannya juga cukup lama dan sekarang alhamdulillah sudah enakan. Dan insya Allah akan membagikan video-video terbaru lagi, kisah-kisah misteri lagi dari teman-teman semuanya. Saya sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.